Jakarta. Kalian pasti sudah tidak asing lagi mendengar kota yang satu ini. Kota yang terkenal akan destinasi wisata dan kulinernya ini ternyata memiliki sisi lain yang menarik loh. Meski tak banyak orang yang mengetahui, tapi tempat ini memiliki pesona yang cukup unik untuk diulas sejarahnya. Apalagi kalau bukan Kampung Code. Kampung yang letaknya di sebelah selatan jembatan Gondolayu ini ternyata menyimpan banyak keunikan dan syarat akan sejarah loh. Dulu awal sini ada itu masih dipakai untuk buangan sampah itu loh Pak, tempat untuk buang sampah. Nah, terus ada beberapa pemulung itu yang tinggal di sini, maksudnya bikin rumah dari sisa-sisa itu loh, bahan bangunan yang kayak triplek bekas, kardus bekas itu bikin di sekitar sini. Terus tahun 83-an itu ada Romo Mangun datang ke sini, itu membantu warga sini untuk membuatkan rumah yang agak layak ya. Nah, terus tahun 83 itu setelah banjir Mbak, jadi sebelumnya itu kan rumahnya cuma emplek-emplek itu tuh, rumah dari sisa-sisa bahan itu. Kalau ada banjir tentu kan was-was gitu. Terus tahun 83 Romo Mangun ke sini dibuatkan rumah yang bisa ditempati untuk, kalau dulu itu hanya sekitar nggak ada 15 kakak kalau nggak salah. Sekarang sudah menjadi sekitar 60 kakak dari tahun 82 sampai sekarang. Jadi sebelum 80 itu, sebelum Romo Mangun datang ke sini itu ya rumahnya dari emplek-emplek itu, dari sisa-sisa bahan bangunan itu. Karena Romo Mangun itu kan namanya dia pendeta tapi Romo ya, istilahnya Romo itu LSM lah, itu punya teman banyak, jadi punya teman-teman untuk bisa membantu di sini gitu. Maksudnya secara fisik itu masyarakatnya tuh diajari bagaimana hidup sehat, kemudian diajari bagaimana ngecake duit itu loh, kalau punya uang itu harus bagaimana. Terus kalau punya uang itu sekian untuk kesehatan, sekian untuk pendidikan, sekian untuk makan, itu udah diajarkan dulu dari Romo Mangun itu. Nah, mulai permanen itu setelah banjir tahun 2010 itu mulai bangun, yang tinggal di sini itu pada bangun rumah karena pasirnya itu nggak beli. Nah, jadi sebagian besar itu bikin rumah sendiri. Tapi kan tanahnya itu kan tanah milik sungai, jadi dikengser itu istilahnya. Jadi Romo Mangun dulu sempat mogok makan karena tempat sini mau digusur. Iya, itu tahun ya sekitar 8. Untuk dari penolakan ya? Iya, karena kan kasihan warga sini kan tidak mampu semua. Karena kalau disuruh pergi kan ya kasihan itu. Setelah itu dibangunkan lebih banyak lagi rumah. Jadi untuk satu rumah itu bisa dihuni untuk sekitar 7-8 kakak. Yang rumah Romo Mangun sebelah utara, yang rumah dari bambu tadi udah lihat tuh. Ya itu, tapi udah rusak sekarang dari tahun 82, 83 sampai sekarang itu perbaikannya itu baru sekali. Sampai sekarang belum ada perbaikan lagi. Karena masyarakat yang tinggal di situ tuh nggak mampu, maksudnya gelem ngenggoni nggak bisa bangun lagi. Iya. Tiap ada tamu lewat, tamu negara maksudnya lewat jembatan situ kan mesti diupiak-upiak dulu, pergi terus tempatnya dibakar gitu. Kan sekarang kan enggak. Di secara ekonomi ya lebih bisa cari makan lah, lebih bisa tenang untuk bekerja, walaupun pekerjaan itu sebagian besar cuma buruh, tapi ya kayaknya udah lumayan daripada dulu kan banyak pemulungnya. Kalau sekarang udah banyak yang parkir, ada yang buruh di atas ini di ban-banan itu. Jadi udah ada peningkatan ekonominya. Kemudian rumah-rumahnya itu sudah bagian besar permanen gitu.
Kalau dulu itu kan enggak, cuma dari bambu, dari kayu. Fakta menariknya, ternyata Kampung Code ini dulunya sempat mau digusur pemerintah karena menjadi kawasan hitam di kota Yogyakarta. Namun rencana itu ditentang keras oleh Romo Mangun pada tanggal 25 Maret 1985. Bahkan Romo Mangun sampai melakukan mogok makan untuk menentang penggusuran tersebut. Setelah rencana penggusuran berhasil digagalkan, Romo Mangun beserta para mahasiswa perlahan-lahan mulai membangun kembali Kampung Code agar terlihat menjadi lebih indah. Kebun saya, sawah saya, kalau nggak digusur, nggak bisa gawe rumah ini. Jadi sawah, kebun, digusur nggo tangki tentara. Yuk Purwodol, payu 400. Yuk pulang dan bikin boton itu. Yang mayo cilik-cilik kalau ngoten itu. Dan paringi Romo Mangun. Ning kula yuk matur Romo bareng pun oleh duit Romo. Niki upami omah kula dandani. Hakmu kok wis tak neke kowe. Anak duit arep dandani model apa luwih. Nek le rukun nek dulu masih Romo hidup itu orangnya gini guyup, tapi sekarang bareng Romo meninggal dulu kan satu agama, sekarang sudah pecah belah, ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam. Itu orangnya fanatik itulah. Di antaranya Kristen sama Islam kan nggak bisa bersatu, lain agama itu. Ya lumrah kalau gotong royong di kampung ada apa seperti angkat apa-apa yuk digotong bareng-bareng. Ini yang kan ya anak sekolah yang sekarang bina di sini tanya apa riwayat dulu sampai sekarang bagaimana kemajuannya, bagaimana caranya, bagaimana. Nah ini pakai dikasih cat itu lah kan ya cat sekolah ini. Berwarna dari cat dari rokok. Ini rokok dari Solo, rokok Kerbau. Yang bantu. Nah, itu. Nah, menarik bukan mengulas sejarah dari Kampung Code ini? Masih banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita pelajari dari Kampung Code ini. Tapi, setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Sampai di sini dulu ya kita mengulik tentang kampung ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye.